Walaupun praktikumnya belum jalan, kalian install aja di JDK-nya terus, ya, install JDK-nya. Kalau memang pakai sistem operasi Windows, jangan lupa di setting pas. Kalau udah setting pas, tinggal dicoba aja semua contoh-contoh program bahasa Java ini. Yang namanya programming, kalau nggak dicoba itu memang apa ya? Programming ini bukan membaca istilahnya. Ya, programming bukan membaca, tapi mencoba. Kalau tidak dicoba, itu tidak akan paham. Ya, kalau udah kita coba sendiri, misalnya kayak tadi ada yang coba, nah kenapa ini next line-nya sampai harus 2 kali? Oh, saya coba kan? Nah, saya coba, oh ternyata maknanya seperti itu. Ya, jadi next line ini dia membaca 1 baris. Nah, ternyata waktu baris yang pertama ini dia malah masih membaca next line yang sebelumnya. Makanya di sini harus saya masukkan 2 kali, barulah 1 baris tersebut bisa berhasil dibaca. Ya, jadi emang harus kita coba. Kalau nggak kita coba, yang namanya bahasa pemrograman tuh blank ya. Nah, kalau kalian ini kan udah tahun kedua di sini kan, jadi kalau masih ada yang berpikir, ih susah lah bahasa pemrograman tuh, kalau nggak dicoba itu pasti akan susah. Tapi kalau dicoba sendiri, coba ubah sedikit seperti itu, cari di internet contoh-contoh yang lainnya, itu insya Allah pasti bisa. Dari, kalau nggak salah, saya pernah cerita atau belum ya? Lupa saya. Ada dulu mahasiswa bimbingan saya, nah itu malah waktu masuk informatika sama sekali blank. Jadi komputer pun nggak pernah pegang, ya. Tapi ternyata sekarang malah jadi programmer. Nah, jadi jangan berpikir bahwa membuat program ini susah, ya. Kalau nggak kita usahakan mencoba, ya nggak akan bisa. Jadi programming ini istilahnya logical thinking ya, bagaimana cara kita berpikir logis, cara untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Ada lagi yang ingin bertanya, ini kan materinya banyak nih, ada selection lagi ya, selection sama loop memang tidak terlalu jauh berbeda, hanya paling nanti di loop for each ini saja yang agak sedikit berbeda ya, for each. Nah ini dia, nah, for each. Ya, ada yang bertanya? Kok diam-diam banget nih? Bu, Ya. di e-learning juga ada quiz. Itu kita buat minggu ini. Oh iya, lupa. Baru saya buat tadi pagi masalahnya, jadi belum sempat saya umumkan. Di e-learning ada kuis 1 dan kuis 2. Ya, akan saya buat juga kuis 3, tapi kuis 3-nya belum sempat saya buat soalnya. Yang baru selesai saya siapkan baru kuis 1 dan kuis 2. Jadi silakan dikerjakan kuis 1 dan kuis 2. Saya kasih waktu seminggu kalau nggak salah sampai minggu depan waktunya. Ya, kapan aja kalian ingin mengerjakan, tapi saya sarankan jangan di pagi hari. Cari waktu e-learning itu nggak rame. Biasanya e-learning itu nggak rame kalau udah malam ya, malam itu biasanya udah nggak rame lagi ya silahkan. Ya, digunakan e-learningnya untuk menjawab kuis. Kalau kalian buka pagi-pagi sekarang memang apa namanya ya, crowded, takutnya nanti malah gagal saat submit kuisnya karena memang ramai yang menggunakan e-learning Unsya pada waktu pagi sekarang ini. Ya, jadi kuis 1 dan kuis 2 nanti sudah bisa dikerjakan. Dan akan ada kuis 3 lagi, tapi belum saya buat. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau boleh tahu ID yang dipakai untuk praktikum kita apa ya, Bu? Apanya? IDE yang dipakai untuk praktikum kita. ID apa? Aplikasi. Apa Apa Blue atau Intellect? Oh, IDE ya. Nah, IDE-nya kalau untuk kuliah ini saya menyarankan menggunakan BlueJ karena BlueJ ini memang dirancang untuk menunjukkan
bagaimana alur daripada objek ya, objek tersebut seperti apa, ya, apa saja yang ada di dalam objek, kelasnya itu seperti apa, itu nampak jika menggunakan BlueJ. Ya memang kalau kita menggunakan IDE yang lain seperti NetBeans ya, seperti menggunakan Eclipse, itu boleh juga. Tapi NetBeans dan Eclipse ini sifatnya sudah sangat kompleks, komprehensif. Jadi mungkin kalian malah menjadi lebih bingung ya. Karena memang saya sarankan untuk membuat aplikasi Java ini sebaiknya kita mulai dari awal, jangan langsung kita menggunakan IDE yang memang sudah komplit seperti NetBeans dan Eclipse. Nah, kenapa? Karena kalian bisa saja nggak tahu alur daripada pemrograman Java ini seperti apa. Makanya saya mulai dari bentuk seperti ini, ya, tuliskan dulu codingnya. Kita pakai layar hitam ini untuk merunning programnya, supaya tahu sebetulnya proses untuk kompilasi dan run program di Java itu seperti apa. Nah, kalau menggunakan IDE, ya, semuanya itu sudah ada di situ, ya. Kita coding di situ, kita compile di situ, kita run program di situ, semuanya udah komplit. Nah, sehingga memang tidak terlalu saya sarankan untuk menggunakan NetBeans dan Eclipse pada tahap ini, ya. Nah, namun nanti di bagian masuk ke materi pemrograman penjelasan topik keberapa ya, saya lupa, topik ketiga apa keempat ya kalau nggak salah, sudah masuk ke materi pemrograman berorientasi objeknya ya, intinya. Nah, itu barulah nanti kita akan menggunakan IDE BlueJ. Ya, BlueJ ini dia lebih sederhana, tidak sekompleks dan tidak sekompleks NetBeans dengan Eclipse. Dan dia memang sudah didesain untuk menunjukkan bagaimana cara program berorientasi objek itu berjalan seperti apa, itu udah ada di BlueJ. Tuh, ya, Zikrul. Nanti kita pakai BlueJ ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, ada lagi yang bertanya? Bu. Ya. Kan ada yang di video ke-7 apa ke-8 yang di slide di PPT keempat, Bu. Yang program yang ditanya di mana salahnya itu. Slide keempat. Ini. Ya, Bu. Ya. Itu karena proses while yang nggak pakai kurungnya, Bu. Karena yang terbaca cuman yang short yang pertama aja, Bu, yang baris di bawah while-nya. Terus dia ngelooping kayak itu nggak berhenti, Bu. Ya, berarti udah tahu lah salahnya di mana. Itulah dia jawabannya. Itulah dia jawabannya. Kan di sini kenapa saya tanya apa yang salah di sini, supaya kalian berpikir tidak hanya sekedar membaca baris per baris data seperti ini, tapi juga berpikir logikalnya di mana. Nah, makanya di sini kan udah dibandingkan nih, di sini ada buka kurung, ada tutup kurung. Nah, di sini tiba-tiba hilang, kan? Tapi kalau kita taruh kurungnya tetap nggak mau jalan, Bu, kan? Karena answer-nya belum kita masukkan itu ya, datanya. Answer-nya belum kita masukkan, karena di sini belum kita baca. Ya. Ya. Nah, kalau ini kita jalankan, kita compile sebetulnya bisa, tapi dia akan loop hingga ya, ataupun error di sini karena kan answer-nya di sini belum ada. Kenapa? Karena pada Java ini sangat strict. Kalau misalnya kalian nanti sudah menggunakan PHP atau Python, kalian langsung aduh, Java ini ribet gitu ya, karena dia strict memang. Dia strict dari sisi tipe data ini sangat strict sekali. Setiap variabel itu harus ada tipe data,
dan setiap variabel tersebut harus kita inisialisasi atau kita beri nilai awal. Nah, kalau di sini cara answer sama dengan tanda titik seperti ini saja. Nah, di sini kan kita bertanya nih, answer-nya apakah tidak sama dengan Q, ya. Nah, sewaktu kita gunakan di sini, maka itu akan memunculkan error. Kenapa? Karena di sini belum ada data, belum kita inisialisasi. Kalaupun misalnya di sini kita inisialisasi sebagai nilai Q kecil, maka barulah ini bisa berhasil dibaca tanpa ada error. Ya, seperti itu Hafizul tadi yang bertanya ya. Ya. Apakah seperti itu tadi pertanyaannya? Iya. Ya. Saya cuma mau tanya errornya itu kan ada 2 tadi. Ya, errornya sebetulnya pertama karena inisialisasi, yang kedua ya karena tidak ada buka kurung tutup kurungnya ini, ya, sehingga dia bisa menjadi infinite loop